Ada beberapa teori di dalam kajian sosiologi keluarga. Ada 4 teori. Teori yang pertama adalah teori struktural fungsional. Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial dari bagian-bagian yang menyatu dan berkaitan dalam suatu keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan membawa juga pengaruh pada suatu bagian yang lainnya. Pada dasarnya, dalam setiap struktur dalam fungsi sosial, fungsional terhadap yang lainnya, dan sebaliknya juga tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Teori yang kedua adalah teori konflik. Jadi, menurut teori konflik ini adalah masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus. Jadi, pertentangan konflik ini bisa terjadi dalam anggota keluarga itu sendiri, ataukah juga bisa terjadi dari keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Yang ketiga adalah teori interaksionis simbolis. Dalam interaksionisme simbolik, bahwa dalam interaksi proses individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan menimbulkan respon oleh si aktor tersebut. Tetapi antara stimulus dan respon atau tanggapan diantarai oleh proses interpretasi. Jadi, proses interpretasi adalah suatu proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki oleh manusia tersebut. Yang keempat adalah gender. Jadi, menyesuaikan kegiatan yang menurut dia itu cocok dengan jenis kelaminnya sendiri. Jadi, yang laki-laki, jadi kegiatannya laki-laki dengan kegiatannya laki-laki dan kegiatannya perempuan dengan kegiatannya perempuan tersebut. Jadi, di dalam kajian sosiologi keluarga itu terdapat 4 teori. Yang pertama ada teori struktural fungsional, yang kedua ada teori konflik, yang ketiga ada teori interaksionis simbolik, dan yang keempat ada gender. Keluarga memiliki fungsi-fungsi. Jadi terdapat 10 fungsi di dalam keluarga. Yang pertama ada fungsi biologi. Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi biologi orang tua adalah melahirkan anak. Jadi fungsi ini yang menjadi atau berdasarkan kelangsungan hidup pada masyarakat. Yang kedua ada fungsi afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh dari hubungan cinta dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam sebuah perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan saudara, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi. Pada fungsi sosialisasi ini yang menunjukkan pada perasaan keluarga dalam membentuk suatu kepribadian seorang anak. Melalui interaksi dalam suatu keluarga, anak dapat mempelajari dalam pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian terhadap anak tersebut. Yang keempat ada fungsi pendidikan. Pada awalnya, keluarga merupakan satu-satunya institusi pendidikan. Secara informal, fungsi keluarga dalam suatu pendidikan terhadap anak itulah sangatlah penting. Tetapi secara formal, fungsi pendidikan itu diambil oleh sekolah. Yang kelima ada fungsi rekreasi. Jadi, dulu keluarga itu adalah tempat fungsi rekreasi yang paling menarik. Tetapi sekarang fungsi rekreasi itu sudah dialihkan ke tempat luar yang berada di dalam luar lingkungan tersebut.
Contohnya bisa seperti bioskop, bisa di tempat kolam renang, bisa di mall, ataupun dan lain-lainnya. Jadi, keluarga hanya sebagai tempat berkumpul untuk istirahat selepas aktivitas pada sehari-hari. Yang keenam, ada fungsi keagamaan. Agama dan segalanya itu berpusat pada keluarga. Akan tetapi, sebagai kendali pada nilai-nilai religius, keluarga tidak dapat mempertahankan fungsi ini karena pengaruhnya dari sekularisasi tersebut. Yang ketujuh, ada fungsi perlindungan. Jadi, pada fungsi ini adalah untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami dalam suatu keluarga tersebut. Yang kedelapan, ada fungsi pemeliharaan. Jadi, keluarga pada dasarnya diwajibkan untuk memelihara yang mana anggota tubuh dari bagian keluarga tersebut yang sakit wajib untuk dirawatnya. Contohnya kayak dalam suatu keluarga anak tersebut mengalami sakit, menderita sakit demam. Jadi seperti ibu atau ayahnya ataupun keluarga dalam suatu keluarga tersebut diwajibkan untuk bisa memelihara anak tersebut sampai dia sembuh. Jadi fungsi dalam pemeliharaan ini pada setiap masyarakat itu berbeda-beda. Akan tetapi sebagian masyarakat itu membebani warga dengan mempertanggungjawabkan yang khusus terhadap anggotanya apabila mereka bergantung pada masyarakat. Yang kesembilan, ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah merupakan salah satu fungsi dalam upaya memelihara dalam kelangsungan kehidupan dalam suatu keluarga tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi ekonomis ini ada aktivitas, ada memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi. Jadi fungsi ekonomis ini adalah upaya untuk menciptakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam suatu keluarga tersebut. Yang ke-10 adalah fungsi penentuan status. Fungsi penentuan status dalam suatu keluarga adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang tua dan memiliki peran-peran orang-orang yang setara untuk dapat memberikan kedudukan dan peran kepada anak-anak atau anggota lainnya melalui fungsi-fungsi lain dalam suatu keluarga, sehingga anak tersebut dapat menentukan kedudukan dan tugasnya dalam keluarga tersebut dan juga di dalam lingkungan sosial di masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Jadi ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sebuah individu. Yang pertama, ada faktor genetik atau keturunan. Seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dia itu akan mewarisi genetik dari orang tuanya tersebut. Misalnya dari bentuk warna rambut, dari bola mata, dari panjangnya muka, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada faktor hormon. Di dalam tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh, dan masing-masing itu mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Selain itu, hormon yang ada di dalam tubuh juga mendukung dalam proses pertumbuhan serta perkembangan juga. Yang ketiga, ada faktor gizi. Faktor gizi yang dikonsumsi oleh makanan ataupun minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Pada saat-saat masa pertumbuhan, jadi tubuh kita ini memerlukan sangat banyaknya sebuah protein. Sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh untuk memproduksi energi untuk terbentuknya sel-sel di dalam tubuh. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan juga turut berpengaruh dalam suatu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang keempat, ada faktor lingkungan.
Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi saat terjadinya bersosialisasi, adanya dukungan kemajuan teknologi, rumah tangga, serta perekonomian. Yang kelima, ada faktor olahraga atau kesehatan. Olahraga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya manusia. Kekuatan otot-otot dan tulang saat berolahraga ia akan tumbuh dengan baik serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindarnya dari berbagai macam penyakit. Yang keenam, ada faktor pendidikan. Untuk menunjang perkembangannya manusia, perannya pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu juga pendidikan menjadi wadah untuk membimbing proses kedewasaan. Ada beberapa teori dalam perubahan sosial, terdapatnya 5 teori. Yang pertama ada teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial tersebut akan terjadi bertahap mulai awal hingga akhir. Yang kedua ada teori non-evolusioner. Teori non-evolusioner ini merupakan yang sebenarnya teori ini masih juga menganut ide pokok dari teori evolusi, tetapi beberapa ahli membuat perbaikan atas ide-ide teori non-evolusioner ini yang cenderung dalam menganalisis perubahan sosial yang menekankan pada pendekatan unilinear. Dan teori evolusioner tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga ada teori siklus. Dalam teori siklus, proses perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan yang akhir sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan kepada tahap selanjutnya. Yang keempat ada teori fungsionalis. Teori fungsionalis hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat atau tidak menguntungkan, ia tidak akan digunakan atau dibuang. Yang kelima ada teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwasannya perubahan hanyalah merupakan dari adanya sebuah konflik. Karena konflik yang berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun demikian adanya. Ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial, terdapat 4 proses. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lainnya, dari suatu golongan ke suatu golongan lainnya, dalam suatu masyarakat ke dalam suatu masyarakat lainnya. Yang kedua ada alkulturasi. Alkulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun yaitu akan dapat diterima dan diolah dalam suatu kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan sifat khas
kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses alkulturasi itu berjalan sangat cepat atau lambat, itu sangat tergantung pada persepsi pada masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama, dan kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda dengan aslinya. Yang keempat ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu keadaan yang menunjuk yang didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara perorangan dengan kelompok-kelompok orang, sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam